Ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Faslun wa arkanus salati thamaniyata asyara ruknan an-niyatu wal qiyamu wal qudrati wa takbiratul ihram. Fasal bab berikutnya tentang rukun-rukun salat. Di dalam kitab ini rukun salat ada 18 macam. Pertama, sebelumnya kita sudah ada membahas tentang niat berdiri bagi yang puasa, takbiratul ihram, membaca al-fatihah dan bismillah termasuk ayat itu. Dan kita sudah dalam sujud, rukuk, sujud dan i'tidal. Nah, rukun sholat ini adalah hal yang wajib dilakukan ketika sholat. Apabila rukun ini kada digawi atau kada ingat, nah maka itu ada hukum tersendiri. Bilanya rukun salat ini kada digawe, maka sembahyangnya kada sah. Itu rukun. Bilanya syarat, Bang. Nah, syarat ini adalah syarat itu sebelum menggawe sesuatu. Nah, itu ngarannya syarat. Suci dari najis. Nah, itu syarat sembahyang. Tapi bilanya rukun itu di dalam sembahyangnya beda. Kalau syarat itu sebelum, kalau rukun pas di dalam sembahyangnya, di dalam ibadahnya. Karena sholat ini definisinya takrifnya ngaran sembahyang itu apa gerang? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Yang ngarannya sembahyang itu muftatahatun, diawali, dimulai bit takbir, dengan takbir, wa muhtatamatun, dan ditutup bit taslim, dengan salam. Berarti yang ngarannya sembahyang itu dari takbir sampai salam, itu aja. Dari takbir sampai salam. Waktu sembahyang itu aja. Bilanya di luar itu, Bang, di luar itu belum dihitung sembahyang. Usolli fardhu subhi raka'ataini. Nah, itu lain dari bagian sembahyang. Cuma apa? Ujar ulama, sunat melapaskan niat. Sunat melapaskan niat usolli. Nah, itu hukumnya sunat. Tuntung salam, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Lalu tekan tut, sahlah sembahyangnya, sah aja karena sudah di luar sembahyang. Jadi sembahyang itu antara takbir Allahu Akbar sampai salam. Nah, itu ukuran sembahyang. Nah, dalam sembahyang itu ada 4 macam yang wajib tumakninah. Yang wajib tumakninah. Ruku' wajib tumakninah. I'tidal wajib tumakninah. Sujud wajib tumakninah. Duduk antara 2 sujud wajib tumakninah. Nah, 4 macam ini wajib tumakninah. Tumakninah itu apa gerang? Tumakninah itu adalah begana satu mat, sekadar membaca subhanallah. Misalnya rukunya walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Nah, begana satu mat. Sampai Allah. Nah, bilanya walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu kan disampak lagi. Jadi tumakninahnya ini sekedar membaca subhanallah. Jadi bilanya kita membaca bacaan rukuk itu sekali aja tapi lambat, nah itu sudah memenuhi kriteria tumakninah paling minimal. Kriteria tumakninah paling minimal. Itu rukun. Nah, lalu yang selanjutnya wal julusul akhiru. Wal julusul akhiru, duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir itu termasuk rukun tahiyat akhir. Wat tasyahhudu fihi, dan membaca tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut. Nah, itu ngarannya tasyahud. Jadi itu bisa disambat doa tahiyat, bisa disambat doa tasyahud.
At-tahiyyatul, bunyinya apa gerang? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dah itu aja. Itu yang ngarannya tasyahud. Sesudahnya itu Bang, sesudahnya itu ngarannya adalah salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda lah itu, beda ada sama. Jadi yang ngarannya tasyahud atau tahiyat bacaannya itu aja tadi. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu maknanya tasyahud, tahiyat. Itu rukun wajib dibaca. Lalu rukun berikutnya wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena firman Allah Ta'ala di surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, di ayat ini Allah Ta'ala menyuruh shallu 'alaihi wa sallimu taslima, menyuruh kita berselawat. Nah, waqad ajma'al ulama'u ala annaha la tajibu fi ghairi sholati. Jadi ulama sepakat bahwasanya membaca salawat ini kada wajib di luar sembahyang, hukumnya sunat. Yang wajib itu kapan? Yang wajib itu waktu sembahyang aja. Jadi bilanya di luar sembahyang kita membaca salawat, itu hukumnya sunat. Dan banyak membaca selawat Bang, banyak membaca selawat itu makin banyak menambah pahala. Bahkan ada ulama itu mengarang kitab khusus selawat, ngarannya apa? Dalail Khairat itu. Itu selawat. Di hadis lain riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fis su'ali an kaifiyatis sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam, cara berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa selawatnya? Nah, kaifa nusalli alaika idza nahnu shallaina alaika fi sholatina sallallahu alaihi. Jar Ibnu Mas'ud, kayak apa Nabi kami berselawat lawan pian? Nah, faqala qulu, nah, bacalah jar Nabi, wa hadza yu'ayyinu anna mahal salati alaihi sallallahu alaihi wasallam as-salata. Nah, jadi kan di dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya yang ngarannya sholawat wajib itu adalah sholawat yang dibaca waktu sembahyang. Jadi kita dalam sehari itu wajib berselawat apabila waktu sembahyang. Di luar sembahyang Bang berselawat apa hukumnya? Hukumnya sunat. Wal munasib laha akhirus sholati. Jadi sholawat itu dibaca di penghujung sembahyang sebelum salam. Fa wajabat fil julusil akhiri ba'da tasyahud. Dan wajib duduk tahiyat, duduk pas tahiyat akhir itu sesudah tasyahud. Jadi sholawat itu dibaca waktu duduk tahiyat akhir sesudah membaca tasyahud yang at-tahiyatul gadi. Nah, tasyahud itu rukun qauli, tahiyat itu juga rukun qauli. Wasighatul kamilatu fiha, dan bacaan sholawat itu apa? Nah, ini bacaannya yang dari hadis Nabi lah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bunyi hadisnya kayak itu. Lalu bolehlah ditambahi sayyidina, boleh benar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau hadisnya itu kada pakai sayyidina, cuma bilangnya kita tambah sayyidina boleh lah, boleh aja, kada apa-apa. Bagus. Kenapa gerak? Takriman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu ada kaumnya Muhammad. Ya, jadi ditambahi sayyidina. Itu. Nah, lalu rukun berikutnya Bang, wat taslimatul ula, dan salam yang pertama. Salam yang pertama. Jadi yang ngarannya rukun salat itu adalah salam yang pertama. Adapun rukun kedua itu hukumnya sunnat, kada rukun lagi. Nah, lalu di sini wa niyatul khuruji minas sholati, niat keluar daripada sembahyang. Nah, cuma ini si din ini aja di sini aja disebutkan, kitab lain kada memadahkan itu. Kada perlu, maksudnya kada niat keluar sembahyang itu hukumnya sunat ya, lain rukun. Nah, tapi kalau penulis kitab tanzim penulis matan Ghoya wa Taqrib ini memadahkan bagian dari rukun, cuma ulama lain memadahkan itu hukumnya sunat aja. Lalu yang terakhir daripada rukun sembahyang wa tartibul arkani ala ma dzakarnahu, dan tertib dalam rukun. Nah, berarti di dalam sembahyang ini ada 3 macam rukun. Yang pertama rukun qalbi. Rukun qalbi itu rukun hati, dan itu cuma satu, yaitu niat. Yang kedua rukun qauli, ucapan, bacaan. Yang ketiga rukun fi'li, perbuatan gawian. Kalau rukun qalbi, rukun hati itu nyaman aja karena di dalam hati kadang-kali. Tapi wajib ada Allah dalam hati. Saja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat menghiti imam Allah Ta'ala wajib. Rukun qauli Bang. Nah, rukun qauli tadi ada beberapa macam. Rukun qauli itu yang pertama takbir. Nah, itu rukun qauli. Allahu Akbar, itu rukun qauli. Lalu yang kedua rukun qauli adalah membaca Al-Fatihah. Nah, itu rukun qauli, membaca Al-Fatihah. 2 nah. Lalu yang ketiga rukun qauli ini adalah membaca tasyahud at-tahiyyatul mubarakatus. Nah, itu atau membaca tahiyat at-tahiyyatul mubarakatus. Nah, 3 dah. Itu rukun qauli, bacaan. Yang keempat wassalatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, berselawat kepada nabi. Rukun juga ngarannya rukun qauli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuh. Nah, dan selawat ini yang rancak kita baca itu ngarannya selawat Ibrahimiyah. Itu salawat paling afdal karena Nabi membaca ini. Cuma bilanya membaca salawatnya handap aja Bang, boleh aja lah. Boleh. Kayak rancak kita senang sunat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, dah itu. Salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu dah, itu paling minimal. Parut sakit hendak ke WC, lalu kayak apa, membaca salawatnya nang handap aja supaya sampat. Karena bilanya membaca salawat nang panjang, kalau pindah ada sampat ke WC. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung aja salam lagi. Nah, itu paling minimal, paling sedikit kayak itu, karena ini salawat kepada Nabi. Lalu rukun qauli yang terakhir adalah salam. Assalamualaikum. Nah, kayak itu. Ditambah warahmatullah Bang. Ditambah warahmatullah hukumnya sunnat. Jadi salam ini adalah rukun
qauli juga. Mulai takbir rukun qauli, membaca Al-Fatihah rukun qauli, membaca tahiyat rukun qauli, membaca selawat rukun qauli, salam rukun qauli. Rukun qauli ini yang ngarannya rukun qauli ini adalah rukun yang dibaca. Dan dalam fikih ini yang ngaran dibaca itu adalah keluar bunyinya, ada suaranya, minimal telinga kita ini mendengar. Kada kawan untung karimut-karimut aja. Biar muntungnya pasih benar, bagus benar muntungnya, tapi kada ada keluar suara. Nah, itu rukunnya kada sah. Pas muntungnya kena pas gerakannya itu kada sah. Kenapa? Karena harus keluar suara. Tapi kan dihukum kok yang asal semuanya. Allahu Akbar. Nah, kedengaran gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kedengaran. Itu rukun qauli. Al-Fatihah sama. Makanya rancak orang belajar Al-Fatihah itu belajar memujuli bacaan Fatihah atau nah. Karena supaya sembahyang, gasan sembahyang gitu aja. Gasan sembahyang. Lalu tahiyat bang ya juga sama, bacaannya harus bujur dan telinga harus mendengar, Al-Fatihah, tahiyat itu sama, harus bujur juga. Tahiyatnya apalagi jangan sampai tasydid-tasydidnya tertinggal. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Nah, tasydidnya berapa penting? At-tahiyyatul. Nah, itu bacanya. Jangan membaca kayak ini. At-tahiyyatul. Nah, tertinggal ulangi lagi. At-tahiyyatul. Nah, itu baca. At-tahiyyatul. Kayak aja melihat bacaannya aja. Kok aja cari di buku petunjuk salat atau apa gitu. Di sini ada juga. Di buku petunjuk salat nah, biasanya ada bacaannya. Kalau dicek tasydidnya berapa penting, andakannya di mana? At-tahiyyatul. Nah itu. Bilanya kalajuan kada ingat lagi tasydidnya bisa terbaca at-tahiyyatul. Nah tertinggal aturannya hanya itu barisnya asrah at-tahiyyatul. Amun kalajuan bisa at-tahiyyatul. Itu yang tahiyat. Salam bang, salam itu sama. Salam ini rukun yang terakhir, dan rukun qauli berarti harus dibaca. Minimal salam ini adalah assalamualaikum. Assalamualaikum. Bepaling bang kepala, hukumnya sunat. Assalamualaikum. Nah bepalingnya ini hukumnya sunat karena yang rukun adalah bacaannya. Karena bacaannya maka salam itu jangan sampai tersalah. Ya apa bilangnya salam? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Asnya tertinggal. Jadi dibuat assalamualaikum. Bilanya yang kalajuan atau kada terperhatikan ya bisa membaca assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tertinggal. Kenapa jadi harus ngalih itu mengalih? Karena salam ini termasuk rukun qauli. Jadi harus terbuat seberataan jadi bujur. Bilanya ada sambat bepaling bang sah aja lah sembahyangnya, sah aja, cuma kehilangan pahala sunat. Salawatnya handap aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sah aja lah sembahyangnya, sah aja. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu salawat kepada Nabi. Bilanya yang sambungannya bang itu kepada keluarga Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu rukun membaca salawat kepada Nabi. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali itu adalah dan atas keluarga Nabi. Nah salawat atas keluarga Nabi ini hukumnya sunnah ab'ad lain rukun. Jadi misalnya ada orang sembahyang tadi bahancap
at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sudah tuntong? Lalu salam, assalamualaikum. Udah kayak itu aja. Salah sembahyangnya sah. Kenapa? Karena itu paling minimal. Ruginya bang, ruginya kehilangan pahala sunat. Nah itu. Tapi ini bilanya sakit paru kan benar bahancap. Nah ada tahan lagi dah. Paksa membaca nang handap. Nah cuma bilanya apa ngaranya nih minimal benar. Maksudnya dalam sembahyang rukunnya ini yang digawe kayak itu. Ini supaya kita tahu minimal itu yang dibaca ini. Nah, yang bagus, yang ideal yang dibaca ini. Nah, supaya kita tahu itu. Jadi bilanya ada yang pina lain tapi dalam masalah sunat sembahyang, nah itu ada apa-apa. Yang kali ini yang dalam rukun, misalnya kayak apa? Rukuknya kalajuan kadida tumak ninah. Nah, itu berarti sudah di masalah rukun sembahyang. Kiranya sampai di sini insyaallah, karena kita sambung lagi masih tentang sholat, yaitu sunat-sunat sembahyang dan rukunnya karena mungkin kita ulangi lagi. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.